Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran kali ini kita mengenai ekonomi mikro dengan tema masalah ekonomi sistem dan pengaturan ekonomi pertemuan 3. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul akibat ketidakseimbangan antara tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa, di mana saat ini jumlah penduduk dunia semakin bertambah, sedangkan barang dan jasa terbatas. Contoh, akan kebutuhan air bersih, banyak negara yang tidak mempunyai sumber air bersih seperti di Arab Saudi. Dengan smart, pemerintah melakukan penyulingan air laut menjadi air bersih, dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, masalah ekonomi pokok yang timbul karena kelangkaan yang disebabkan karena kebutuhan masyarakat beraneka ragam, sementara alat pemuasnya terbatas. Sahabat umpan bisa tahu bahwa manusia tidak pernah puas. Sudah punya motor, pingin punya mobil, dan seterusnya. 10 contoh masalah ekonomi yang paling populer. 1. Kemiskinan. Permasalahan ini selalu menghantui dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya. Masalah kemiskinan tidak akan pernah tuntas dibahas karena akan terus-menerus muncul. Dalam banyak buku literatur ekonomi, bahkan disebut tujuan penting ilmu ekonomi ialah menghilangkan kemiskinan. 2. Kesejahteraan. Masalah ini tergolong populer dalam ekonomi, karena pada hakikatnya manusia selalu ingin kaya, makmur, dan banyak uang. Semua itu tertuju pada satu kata, kesejahteraan. 3. Lapangan pekerjaan. Masalah ini akan selalu krusial diselesaikan karena membengkaknya peminat kerja, sedangkan lapangan pekerjaan kian menyempit. Eksesnya, postur ekonomi Indonesia didominasi 80% oleh sektor informal. Mereka umumnya bekerja sebagai pedagang kaki lima, usaha kecil, menengah, dan seterusnya. Keempat, harga. Setiap perayaan hari besar keagamaan, masalah ekonomi yang satu ini akan selalu muncul ke permukaan. Apalagi kalau menyangkut 9 bahan pokok atau sembako. Masyarakat sensitif sekali dengan masalah harga. Apalagi ibu rumah tangga yang suka ngedumel kalau harga-harga sembako membumbung tinggi. Masalah kelima, profit mool. Ekonomi pasti selalu membahas masalah yang satu ini. Bagaimana kita mampu menaikkan laba dengan sekecil-kecilnya modal, itu adalah prinsip utama ekonomi. Masalah keenam, sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasti akan selalu beragam di tiap negara. Sebut saja kapitalisme, sosialisme, mix atau campuran dan sebagainya. Namun sekarang ini dunia disebut-sebut memasuki fase non-ideologis, di mana corak sistem ekonomi tersebut melebur menjadi satu. Masalah ketujuh, inflasi. Dalam lingkup ekonomi makro akan terus berkutat dengan masalah yang satu ini. Secara sederhana, inflasi bisa diartikan sebagai situasi di mana harga terus-menerus mengalami kenaikan. Masalah kedelapan, pertumbuhan ekonomi. Dari kacamata makro, pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan menggeliatnya atau menurunnya situasi ekonomi satu negara. 9. Masalah hutang. Ilmu ekonomi kontemporer mengenai istilah debt trap atau perangkat hutang, sebuah analisis masalah untuk mengetahui apakah negara pengutang telah terjerat ke dalam perangkat hutang. 10. Masalah politik. Masalah ekonomi juga inline dengan permasalahan politik. Teman-teman bisa melihat pada saat Pilpres, ekonomi di Indonesia bergejolak. 3 persoalan pokok ekonomi. 3 persoalan ekonomi tersebut diringkas ke dalam 3 kata, yaitu what, how, dan from whom. A. Jenis dan jumlah barang serta jasa yang harus diproduksi atau what. What di sini pemilihan jumlah serta jenis barang dan jasa yang harus dihasilkan.
What menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi yang terkait dengan pertanyaan, jenis barang apakah yang harus diproduksi dan berapakah jumlahnya. B. Cara sistem ekonomi menghasilkan barang dan jasa atau dengan how. How adalah pemilihan cara menghasilkan barang dan jasa. How di sini menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh sistem perekonomian yang terkait dengan pertanyaan. Bagaimana menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai kemakmuran? Artinya, setiap sistem ekonomi harus dapat menjawab persoalan cara yang ditempuh oleh suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. C. Cara distribusi barang dan jasa atau forward. Forward adalah pemilihan kelompok masyarakat yang harus menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. Di sini persoalannya yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi yang berkaitan dengan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya barang dan jasa diproduksikan. Artinya, setiap sistem ekonomi harus dapat menjawab persoalan mengenai kelompok masyarakat mana yang harus menikmati barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Jadi sebenarnya persoalan forward juga berkaitan dengan cara distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Setelah mengikuti uraian tentang persoalan pokok yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi, tiba saatnya kita mendefinisikan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu strategi atau cara suatu bangsa atau negara mengatur tata kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. 3 sistem ekonomi utama. Sistem ekonomi merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam kehidupan perekonomian. Kita dapat membedakannya ke dalam 3 macam sistem yang lazim dijalankan oleh suatu negara, yaitu sistem ekonomi liberal atau pasar bebas, perencanaan sentral, dan campuran. Sistem ekonomi pasar bebas ialah sistem ekonomi pasar bebas adalah pengaturan kehidupan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Sistem ekonomi perencanaan sentral. Sistem ekonomi perencanaan sentral adalah pengaturan kehidupan ekonomi dikelola langsung oleh negara. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah pengaturan kehidupan ekonomi dikelola bersama oleh swasta dan pemerintah. Paparan dari kami, semoga dengan mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi ini, teman-teman bisa mempertajam ilmunya dan berguna untuk saat ini yang akan datang. Sukses untuk kita semua.